Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seseorang sudah mengalami pengalaman batin, entah itu pada rukuknya, entah itu pada sujudnya, seperti yang digambarkan tadi, maka jiwa orang itu senantiasa diliputi dengan rasa cinta, mahabbah. Apa itu mahabbah? Rasa cinta yang sangat dalam, keadaan tenang, tentram, terjaga, sadar, ketakjuban, sesekali dimabuk cinta kepada Tuhan. Semua apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk di situ adalah bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagian manusia. Ini wa katsirun minan nas, banyak manusia itu sujud. Jadi kalau semua alam semesta ini sujud, kecuali manusia ada yang tidak sujud. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Malam ini Ibu Bapak kita lanjutkan kajian kita terdahulu mengawali makna sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukira biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat ini surah Sajadah Bapak Ibu. Setiap malam Jumat di Masjid Istiqlal ini, kalau ada waktunya Bapak Ibu, salat jamaah subuh di Istiqlal ini akan dipimpin oleh imam yang setiap Jumat subuh membaca surah As-Sajadah dan surah Ad-Dah. Jadi rakaat pertamanya membaca surah As-Sajadah, ketika membaca ayat ke-15 daripada surah As-Sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukira biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika membaca kurang lebih 10 ayat itu langsung kita sujud, tidak usah pakai ruku, baru bangkit lagi berdiri. Apa artinya innama yu'minu? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka menyungkurkan dirinya sujud dan bertasbih memuji Tuhannya, sedang mereka itu tidak menyombongkan diri. Kalau ada orang yang sujud tapi sombong, itu belum murni sebagai sebuah sujud. Orang yang sujud itu bentuk penghilangan kesombongan. Logikanya kalau ada orang yang rajin sujud tapi masih tersisa kesombongan, egoisme pada dirinya, itu tidak ada asar sujudnya. Kita perlu ada asar sujud. Apa itu asar sujud, Bapak Ibu? Bekas sujud itu bukan hitam di dahi. Asar sujud itu bukan hitam di sini, di jidatnya. Ada ayatnya kan? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahimaa bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Bekas sujud itu bukan hitam di sini, tetapi tidak sombong, itu bekas sujud. Tidak egois, itu bekas sujud. Tidak ingin populer, itu bekas sujud. Tidak pernah berbohong, itu bekas sujud. Selalu ingat kepada Allah, selalu menjauhi larangannya, itu semua disebut bekas sujud. Bukan tanda-tanda fisik, tapi itu tanda-tanda perilaku. Itu disebut dengan athari sujud. Semakin sering orang itu bersujud, maka hilang kesombongannya. Kalau sering sujud tapi masih tetap sombong, maka itu hanya saja. Orang yang sujud itulah yang akan kehilangan kesombongan. Kenapa? Karena Allah lah, kata Rasulullah, kesombongan itu selimutku, itu hadis kursi. Kata Allah dalam hadis kursi, kesombongan itu selimutku, jangan ada yang pakai selimutku.
Barang siapa yang sombong itu menggunakan selain Allah yang dilarang untuk digunakan. Dan sujud itu bukan hanya pekerjaannya manusia. Sujud itu semua sujud. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa syamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wal syajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi adab wa may yuhinillah wa ma lahu min innallaha yaf'alu ma yasha. Jadi maksudnya semua apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk di situ adalah bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagian manusia. Ini wa katsirun minan nas, banyak manusia itu sujud. Jadi kalau semua alam semesta ini sujud, kecuali manusia ada yang tidak sujud. Redaksi ayatnya begini. Semua menggunakan kata jamak di situ kan. Tapi manusia wa katsirun minan nas, dan banyak manusia yang sujud. Artinya banyak juga yang tidak sujud kan. Semua binatang sujud, semua tumbuh-tumbuhan sujud, semua malaikat sujud, semua benda-benda alam sujud, kecuali yang tidak semuanya sujud adalah manusia. Ini. Setelah Rasulullah disuruh ruku, ia diminta untuk memandang aras. Rasulullah memberitakan, lalu aku pun memandang keagungan hingga napasku terasa hilang terengangannya. Lalu aku pun pingsan. Kemudian aku diilham untuk mengucapkan Subhana Rabbil Azim ini yang pada waktu ruku ya. Kemudian nanti sujudnya lebih dalam lagi. Nah, apabila seseorang sudah mengalami pengalaman batin, entah itu pada rukunya, entah itu pada sujudnya, seperti yang digambarkan tadi, maka jiwa orang itu senantiasa diliputi dengan rasa cinta, mahabbah. Apa itu mahabbah? Rasa cinta yang sangat dalam. Keadaan tenang, tentram, terjaga, sadar, ketakjuban, sesekali dimabuk cinta kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu pulang dari masjid ini, ada keringanan beban, ada ketenangan batin, plong rasanya, walaupun capek, tapi nggak terasa capeknya. Tidak ada orang yang berzikir capek, tapi kalau begadang, main kartu, main game, itu capeknya minta ampun. Tapi kalau ada orang sujud mengaji, dia tidak ada capeknya orang itu. Kenapa? Ada energi batin yang ikut mendukung kalau kita tikap. Tapi kalau begadang itu lain, energinya terkuras. Inilah yang disebut dengan makam tamkin. Ada dua makam, ada makam talwin, ada makam tamkin. Apa yang dimaksud makam talwin? Fluktuatif. Lagi mood, oke, sekarang ayo. Tapi tanggal tua, habis tuanya untuk ongkos ke Istiqlal barangkali, ya, udah deh, minggu depan aja. Itu talwin. Tapi kalau orang tamkin, dia mampu membuat satu program, pokoknya selama 1 bulan penuh, setiap bulan kami akan menyempatkan diri ke Istiqlal. Sudah pintar memanage, ya. Ini ada anggaran Istiqlal berapa? Itu namanya tamkin. Sudah permanen untuk memprogramkan program akhiratnya di Istiqlal atau di tempat-tempat masjid-masjid yang lain. Nah, kalau hanya menyerahkan emosinya saja, kalau lagi mood, ya datang. Tapi kalau lagi nggak mood, ya nggak datang. Ya. Orang yang talwin masih on off keimanannya, Bapak. Di antara kita mungkin masih ada yang seperti ini. Kalau lagi mood datang, kalau enggak. Gampang sekali beralasan nggak datang. Itu namanya talwin. Tapi kalau orang sadar betul bahwa hidup ini harus dijalani dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan ketat atau sempit, dia tetap. Itulah yang disebut dengan tamkin. Dan itu juga orang yang bertakwa kan.
alladzina yunfiquna bis-sarra wa dharra. Orang yang menanggung risiko, menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan longgar maupun sempit. Jadi tidak terasa apakah dia sempit atau longgar, pokoknya ibadahnya tidak berkurang. Kalau ada orang nanti rajin beribadah itu kalau nggak ada masalah, tapi begitu ada masalah, hilang, copot itu sholat sunatnya. Sibuk-sibuk sedikit ada pesta, udah ketinggalan sholat sunatnya, boro-boro sholat sunat. Sholat fardunya pun juga ditinggalkan, itu talwin. Tapi kalau orang sudah tamkin, sesibuk apapun di kantornya, sesibuk apapun di rumahnya, tidak pernah meninggalkan langganan-langganannya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah untuk Tuhan. Hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk dunianya. Maka itu mari kita belajar untuk menjadi tamkin. Ya. Tanda-tanda orang yang tamkin itu tidak pernah terpengaruh oleh situasi subjektif dirinya sendiri. Barusan bertengkar dengan suaminya, dia khusyuk dalam sholat. Ya. Sebagai suami, tidak perlu mendengarkan semua kata-kata istri. Nanti gak bisa khusyuk. Tapi sebagai seorang istri, ya sama. Tidak semuanya juga harus diikuti kata-kata suami. Gak usah pergi sholat, ngapain ke masjid? Ya, beri pengertian. Nanti juga pada akhirnya mengerti. Ya saya salah, saya kira tadi. Selalu ada jalan keluar bagi orang yang punya niat tamkin. Sekali lagi, selalu ada jalan keluar bagi orang yang punya niat luhur. Itu namanya tamkin. Maka itu biasakanlah dirinya itu untuk konsisten. Jangan suka bobol, konsisten satu minggu berikutnya enggak. Sekali kita bobol Bapak, gampang. Contohnya, bertahun-tahun dia puasa Senin Kamis. Begitu keluar negeri, hilang puasa Senin Kamis. Alasannya musafir, alasannya fikih, Ramadan, puasa Ramadan juga boleh boleh diganti ya di hari lain, apalagi cuma puasa sunnah. Ya. Kata-kata seperti ini bisikan iblis. Lebih gampang kita puasa di luar negeri daripada di dalam negeri. Lebih gampang kita puasa Senin Kamis itu kalau kita keluar kota daripada di dalam kota. Di sana nggak ada kegiatan, cuma 1 poin. Tapi kalau kita di Jakarta, Masya Allah, dari jam ke jam itu penuh dengan acara. Jadi jangan menjadikan itu acara luar kotanya itu alasan untuk tidak berpuasa Senin Kamis. Justru kita enak berpuasa Senin Kamis kalau kita keluar kota. Gampang sekali membuat alasan, gak enak ada semua orang, masa kita nggak makan pada kita yang muda. Itu bisikan iblis. Bisikan iblis tuh. Teman kita nggak tersinggung kok, maaf ya saya. Iya makan duluan. Tapi jangan dipamerkan, maaf ya Bapak Ibu teman-teman, saya tidak ikut makan ya karena saya puasa. Mengumumkan dirinya puasa itu riya. Cari alasan lain untuk tidak mengedepankan aku sedang puasa Senin Kamis. Ya silakan, gampang kok. Makan duluan aja. Karena kalau kita mengatakan saya puasa, orang lain nggak mau makan tuh, nggak enak maksudnya. Tapi kok iya nantilah gampang. Nanti artinya nanti maghrib saya makan. Itu pintar kok berdiplomasi itu tanpa harus menepuk dada aku puasa loh. Nah, kalau ada orang memamerkan dirinya puasa Senin Kamis, itu riya. Sembunyikan ibadah sunat itu. Jangan soal itu setiap malam sholat tahajud, sholat, nggak usah dicari. Makin sering kita bocorkan ibadah-ibadah itu, maka seperti malaikat tadi, aku kan suka bertasbih kepadamu, aku suka beribadah. Itu namanya al-ali. Tanpa diberitahu siapapun Allah Maha Tahu.
Nah, maka itu belajarlah untuk menjadi tamkin. Tinggalkan talwin. Tapi untung talwin daripada tidak sama sekali. Kalau talwin lumayan karena sudah melakukannya kan, cuma ya bolong-bolong. Ya. Ada yang memang nggak pernah sama sekali. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan makam tamkin, keteguhan hati dan tegar. Kemudian Bapak Ibu, Rabi'ah Adawiyah menghabiskan malam harinya hingga fajar hanya dalam satu ruku. Ini kalau ruku ya. Nah, sujudnya Nabi sama panjangnya kalau dia membaca, kalau kita membaca surah Al-Baqarah, ya kan? 3 juz surah Al-Baqarah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan, Nabi itu kalau salat malam di rumah, ya bukan di masjid, kalau di masjid diikuti panjang. Sujudnya itu seperti membaca surah Al-Baqarah. Kalau ibu-ibu baca surah Al-Baqarah berapa jam? Apalagi kalau terbata-bata, susah itu. Nah, Nabi sedikit sekali tidurnya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan hamba-hambanya sesuai dengan kadar ketundukan mereka kepadanya, dan Dia akan menunjuki mereka itu ke prinsip-prinsip tawadu dan khudu sesuai dengan kemunculan keagungannya dalam sir atau rahasia mereka. Ya. Nah, ini rahasia bangkit dari sujud. Sujud pertama, insya Allah minggu depan kita akan bahas. Kenapa 2 kali sujud, cuma 1 kali ruku? Itu ada semua hikmahnya. Dan saya simpulkan ya bahwa mari Bapak Ibu meningkatkan kualitas sujud kita, bukan lagi menjadi kata kerja, tapi menjadi kata benda. Orang yang sujud sajadah, orang yang selalu bersujud, ya, itu sajid. Orang yang memang menyatu dengan sujud, maka itu namanya sujud. Ada merokok, ada perokok, ada rokok. Jadilah rokok, jadilah sujud. Ya, jadi ada sujud, ada sajid, ada sujud. Kalau sajid itu temporary sujud. Kalau sajid memang sudah sering sujud, tapi hatinya belum konsisten. Tapi kalau sujud, masya Allah, sering sujud dan isi sujudnya benar-benar sujud. Mari kita meningkatkan kualitas diri kita, bukan saja sajid, bukan juga sajid, tapi adalah sujud. Jadi kata benda, ya, sujud, ahli sujud benar kita. Di mata Allah orang yang suka sujud, itulah akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pernah kita baca pada pertemuan yang lalu, ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini, alladzina yabituna rabbi sujadan wa qiyama, orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Orang ngorok tapi dia masih sujud dan berdiri. Nah, kita diminta ya alladzina amanu ta'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira lakum tuflihun wa qulna lahum udkhulul baba sujada, dan kami katakan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud. Tunjukkan hati. Orang yang rajin bersujud, Bapak Ibu sekalian, malaikat akan respect terhadapnya. Inilah nanti yang digambarkan Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Dan dalam satu riwayat itu disebutkan, Nabi ketika Mi'raj menyaksikan, ya Rasulullah, apa ya Jibril, ini ada apa ini kok malaikat pada heboh ini? Pokoknya kerja bakti, pasang karpet merah, pasang umbul-umbul, pasang lampu-lampu berwarna-warni, ya pakaiannya itu pakai jas seragam lah, kira-kira pakaiannya, protokolnya lengkap. Ini ada apa sih? Ada yang nyemprot, harum semua. Ya, kayak presiden mau lewat itu. Ada apa sih? Oh iya, ada sahabatnya Allah akan lewat.
Siapa sahabat Allah? Jadi satu hari sebelum hamba Allah dicabut nyawanya, malaikat langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sibuk membuat karpet untuk menjemput kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Oh, itu kekasihnya Allah, jamaah aktifnya Masjid Istiqlal, besok dipanggil menghadap Allah. Tapi kenapa malaikat semuanya heboh seperti ini? Ya, namanya sahabatnya Allah. Ada juga sebaliknya. Kok kenapa itu malaikat sangar-sangar itu pada keluar dengan wajah mengerikan itu, sibuk mengumpulkan kayu bakar. Apa itu? Ada musuhnya, Allah akan lewat. Nah, ya Allah, pemandangan ini sangat mengesankan buat kita. Maka terjadilah kita orang yang dijemput oleh malaikat langit. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan karpet merah untuk kita sampai kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.